Bab 9. Mekanisme penyusunan kurikulum. Pendahuluan. Kemajuan suatu masyarakat dapat diukur melalui kualitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Pendidikan yang berkualitas dapat dikenali dari pengembangan kurikulum yang efektif. Kurikulum adalah inti dari pendidikan dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik. Idealnya, perubahan kurikulum dilakukan setiap 10 tahun berdasarkan pengkajian mendalam serta harus dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Analisis dan diagnosis kebutuhan. Langkah pertama dalam mengembangkan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Ini melibatkan 3 aspek, yaitu kebutuhan siswa, tuntunan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan dari pemerintah. Kebutuhan siswa dapat dianalisis dari pengembangan psikologis mereka, sedangkan tuntunan masyarakat harus mempertimbangkan kemajuan yang ada dan prediksi masa depan. Harapan pemerintah dapat dilihat dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan. 3 pendekatan untuk analisis kebutuhan meliputi survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. Perumusan tujuan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan kurikulum. Tujuan-tujuan ini berhierarki mulai dari tujuan pendidikan nasional hingga tujuan instruksional yang lebih spesifik. Belum mengklasifikasikan tujuan menjadi 3 domain: kognitif, kemampuan intelektual, afektif, perasaan dan sikap, dan psikomotor atau keterampilan motorik. Setiap domain memiliki aspek-aspek yang disusun dalam urutan tertentu, sehingga memudahkan dalam perencanaan pembelajaran. Pengalaman belajar. Setelah materi kurikulum dipilih, langkah selanjutnya adalah memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar. Pengalaman belajar dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pengalaman visual, suara, atau perabaan. Semua pengalaman ini harus dirancang untuk menarik minat siswa untuk mendorong mereka untuk belajar secara aktif. Pengalaman belajar perlu dipertimbangkan berdasarkan berbagai faktor, termasuk siswa, guru, bahan ajar, waktu, dan fasilitas yang tersedia. Penggunaan alat evaluasi. Mengembangkan alat evaluasi bertujuan untuk menilai apakah kegiatan kurikulum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi penting untuk mengetahui efektivitas kurikulum dan bagaimana cara memperbaikinya. Penilaian melibatkan pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan mengambil keputusan. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap komponen kurikulum itu sendiri, implementasi, dan hasil yang dicapai sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil kurikulum. Pengorganisasian materi. Materi kurikulum disusun berdasarkan prosedur tertentu yang mencakup pemilihan bidang studi yang diajarkan. Kegiatan ini harus mempertimbangkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. MDGoal mengemukakan 9 tahap dalam pengembangan bahan kurikulum, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga monitoring penggunaan bahan. Materi kurikulum harus dipilih berdasarkan relevansi, nilai budaya, dan manfaat bagi siswa. Selain itu, urutan materi atau sequence harus disusun dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan perkembangan siswa.